Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Iko Aditya. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Prodi Manajemen Keuangan. Pada video kali ini saya akan mencoba kembali mereview sebuah jurnal tetapi dengan judul yang berbeda, yakni menjadi sosiopreneur muda, potret dan dinamika mom sosiopreneur Sanggar Asih. Jurnal yang saya akan review ini ditulis oleh Dewi Cahyani Puspitasari dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh Jurnal Studi Pemuda dengan volume 7 nomor 2 halaman 76 sampai 89 dengan jumlah halaman 14 lembar. Sebelum kita bahas hasil review jurnal ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai apa dan bagaimana sosiopreneur. Dalam Wikipedia dijelaskan sosiopreneur atau wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Sama halnya dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sosiopreneur adalah seorang wirausaha yang tidak hanya berdasar pada kemampuan mereka mendirikan sebuah bisnis dan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi mampu menjalankan usaha untuk kepentingan peningkatan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat serta mempertimbangkan dampak dari bisnis tersebut. Sebagaimana contohnya dalam jurnal ini, yakni dengan didirikannya Sanggar Asih. Oke, saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang dari jurnal ini. Latar belakang dari jurnal ini timbul dari adanya masalah sosial, yakni kegagalan ibu menyusui atau tidak optimalnya pemberian ASI kepada bayi. Hal ini menimbulkan keyakinan untuk menjadi kekuatan utama yang mampu menggerakkan diri untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial itu sendiri. Dari latar belakang tersebut, kemudian saya akan membahas mengenai studi kasus dan pembahasan. Berdasarkan penelitian jurnal, tipe studi kasus dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus intrinsik, yaitu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari kasus yang khusus. Karena seluruh kekhususan dan keluarbiasaan kasus itu sendiri menarik perhatian. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati secara mendalam mengenai profil sosiopreneur muda perempuan yang dalam riset ini disebut dengan mom sosiopreneur. Peneliti melakukan pemilihan profil dari sosiopreneur muda melalui data dan dokumentasi kegiatan salah satu event nasional tahunan, yaitu Soprema, Sosiopreneur Muda Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepemudaan User Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini menggunakan wawancara, studi literatur dan observasi terkait dengan proses merintis, mengelola, mengembangkan Sanggar Asih. Selanjutnya terdapat analisis dan pendapat mengenai potret dinamika mom sosiopreneur. Dari jurnal ini memiliki 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, keyakinan sebagai kekuatan visi memasuki dunia kewirausahaan. Pilihan Raisika, founder Sanggar Asih, memiliki motivasi berawal dari kegelisahan yang menggerakkan dirinya pada tahun 2014 untuk menginisiasi Sanggar Asih sebagai upaya meningkatkan kesadaran para ibu dalam memberikan ASI. Pernyataan Raisika yaitu, saya bermodalkan gagasan, ide, dan langsung aksi. Yang pokoknya saya itu berani memulai pada tingkat tinggi yang modal uangnya waktu itu Rp100.000 dari uang sendiri. Semuanya tuh saya kerjakan sendiri, jadi ya masih sederhana banget. Pokoknya mulai dan jalan aja, jualan sembari konseling. Isi kegiatan komunitas. Hal ini dilansir dari wawancara pada Oktober 2018 lalu. Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebulatan tekad untuk berani memulai aktivitas bisnis sosial dengan modal sendiri.
Kemudian resiko memulai bisnis ini dan mengajak rekannya yaitu Mbak Mimi untuk bergabung menjadi investor atau pemegang saham sekaligus mengelola Sanggar ASI pada tahun 2015 secara bersama-sama, membangun visi misi Sanggar ASI, merapikan manajemen, pembagian peran dan tugas untuk memberikan layanan sosial berupa konseling menyusui serta sosialisasi pada masyarakat. Peneliti membaca adanya etos wirausaha sosial yang muncul dari nilai religius sehingga membentuk watak kerja keras, pantang menyerah, dan membangun relasi sosial positif dengan banyak pihak. Eksistensi institusi sosial masyarakat setempat juga menjadi preferensi nilai dan norma yang berperan penting dalam berjalannya bisnis sosial rintisan Sanggar ASI. Selain itu, mom sosiopreneur Sanggar ASI sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakatnya. Kemudian yang kedua, pokok bahasan yang kedua dari analisis jurnal ini yakni merancang solusi dan berfokus pada nilai sosial. Pendapat Bronstein pada tahun 2006 yaitu salah satu tanda wirausaha sosial adalah bahwa mereka bersikap realistis tentang perilaku manusia. Mereka menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana caranya agar para klien mereka benar-benar menggunakan produk mereka. Sejalan dengan itu, mereka cenderung lebih sistematis dalam cara mereka mencari kesempatan-kesempatan baru, mengetahui lebih dahulu rintangan yang akan datang, memantau hasil dan membuat rencana ke depan. Mereka lebih peduli pada kualitas dan efisiensi serta lebih memiliki komitmen terhadap orang-orang yang mereka karyakan dan libatkan dalam usaha atau sebagai mitra. Pernyataan tersebut bila dikontekskan dengan Sanggar ASI menunjukkan adanya kepedulian dari ragam layanan konseling maupun edukasi menyusui pada golongan masyarakat sosial ekonomi ke bawah. Ini merupakan kesempatan yang belum dapat difasilitasi oleh klinik laktasi di rumah sakit, puskesmas maupun lembaga swadaya masyarakat LSM, karena penyediaan layanan tersebut umumnya berbayar. Sementara dari sisi bisnis, adanya toko penyedia peralatan perlengkapan bayi serta menyusui masih menyalahi aturan ilmu laktasi. Dengan konsep kewirausahaan sosial, menurut Raisika pada tahun 2018, Sanggar ASI mampu melakukan berbagai kegiatan dan program sosial gratis kepada masyarakat dengan kemandirian usaha. Keuntungan yang didapat dari kegiatan bisnis Sanggar ASI selain diputar kembali untuk biaya operasional usaha, pengembangan SDM dan kompetensi tim, juga digunakan untuk membiayai semua kegiatan sosial Sanggar ASI meliputi konseling menyusui gratis, kopdar inspirasi ASI mingguan gratis, kopdar inspirasi bulanan gratis, sosialisasi gratis, dan lain-lain. Kemudian pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir yakni mengelola inovasi dan jaringan untuk pertumbuhan bisnis sosial. Dalam penelitian ini, proses inovatif dilakukan dengan mendayagunakan beragam pilihan platform usaha online yang digunakan sosiopreneur muda untuk mencari tahu kondisi ketersediaan jumlah pasar, sarana memenuhi segala kebutuhan informasi, pilihan strategi pemasaran produk bisnis sosial, serta membangun jejaring dan kemitraan dengan para pihak yang satu visi dalam mengembangkan bisnis sosial rintisannya. Dari sisi pengembangan jaringan, bisnis sosialnya juga memenuhi unsur inovasi, seperti pendapat Hendro pada tahun 2011 bahwa inovasi merupakan proses kreatif yang membuat objek-objek dan substansi baru yang berguna bagi manusia. Namun lebih luas dari sekedar penemuan dan jangka waktunya lama. Kemudian setelah membahas 3 pokok bahasan mengenai analisis tadi, kita akan coba simpulkan.
Kesimpulan penelitian ini merupakan studi awal yang fokus pada individu, yaitu mengidentifikasi karakter sukses dari proses inovatif dari sosialpreneur muda dalam memulai dan mengembangkan bisnis sosialnya. Kehidupan dan proses bisnis sosial yang dilakukan oleh sosialpreneur muda melibatkan dinamika sosial yang kompleks serta beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial rintisannya. Bila ditinjau dari siklus hidup wirausaha sosial, Mom Sosialpreneur Sanggar ASI telah melampaui tahapan masa magang, mampu menguji dan membuktikan gagasan-gagasannya melalui rintisan bisnis sosialnya, mengonsolidasikan organisasinya, serta penyebaran gagasan-gagasannya sampai diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam proses pengembangan bisnis sosialnya, perkembangan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan media sosial dalam proses bisnis, khususnya pemasaran, telah memunculkan varian strategi berbisnis yang memiliki potensi pengembangan bisnis sosial ke depan. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu review jurnal yang saya lakukan saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.